Ya memang kondisi daripada banyak negara, tidak hanya Indonesia, kondisinya sangat berat karena COVID ini. Karena itu pemerintah di tahun 2021 akan melakukan 3 hal yang sangat penting, yaitu satu, tetap fokus kepada penanganan COVID, ya, karena COVID ini menjadi landasan kalau kita ekonominya mau balik, ya COVID-nya harus ditangani. Dan alhamdulillah saya rasa dengan kepemimpinan daripada Pak Joko Widodo, ya, kemarin sudah ada arahan baru mengenai vaksinasi, mengenai PSBB secara lebih kecil, ya, misalnya di tingkat kecamatan, kelurahan, supaya kita bisa terkontrol dengan baik, baik tracing, ya, pengawasan, isolasi semua dilakukan. Nah, yang kedua, bagaimana tentu secara bersamaan kita harus terus membangun daripada kekurangan kita dari segi-segi contoh infrastruktur, ya. Lalu hal-hal yang selama ini menjadi kelemahan, karena kan bangsa kita itu hanya pasar dan sumber daya alam, tetapi logistik, digital, yang lain-lainnya masih berkurang. Nah, ini yang kita harus bangun pada saat ini, karena memang kan kita menunggu supaya kembali tumbuh baik, gitu. Nah, di lain itu juga kembali program-program bantuan sosial, bantuan desa, ya, listrik, ya, supaya tadi rakyat yang membutuhkan ada paling tidak fondasi kekuatan mereka untuk hidup keseharian. Nah, yang terakhir, ya, kita membangun yang namanya tadi kesempatan kita menghasilkan pemasukan buat bangsa kita, apakah dengan tadi kekuatan sumber daya alam kita, ya, kelapa sawit lagi naik, batu bara lagi naik, hasil-hasil yang lain lagi naik, kita harus lakukan itu. Dan juga kita juga kembali membaik investasi. Salah satunya INA, Indonesia, ya kan, Investment Authority, yang gimana kita merubah pembangunan kita berdasarkan modal, bukan hutang, tapi modal, dengan mempercepat pembangunan ini. Nah, dengan investasi ini, impact-nya tentu tadi kan, ada uang masuk, ada pembukaan lapangan kerja, nah jadi sehingga terjadi keseimbangan. Nah, langkah-langkah besar ini tentu Pak Menko dan Bu Menkyu akan bekerja keras. Tentu saya sebagai BUMN, ya seperti biasa, kita harus memberikan dividen yang baik kepada pemerintah, sekalian juga meningkatkan nilai kompetisi BUMN sendiri. Seperti kemarin kita membangun, ya, Bank Syariah Indonesia, di mana masuk 7 besar di Indonesia ini pertama kali, ya, financial syariah. Bahkan kita targetkan ke depan itu untuk tingkat dunia. Hari ini tadi kita rapat mengenai ultra mikro, bagaimana BRI, PNM, Pegadaian kita sinergikan supaya pembiayaan ultra mikro ini menciptakan pengusaha kecil, menengah, naik kelas. Nah, ini yang kita harus bangun, karena pembangunan lapangan kerja tidak bisa tergantung hanya dari pemerintah, tapi kita harapkan dari sektor-sektor UMKM dan lain-lainnya kita bisa lakukan. Ada rencana IPO nggak Pak? Kita sudah merancang untuk 3 tahun ke depan 8-12 BUMN untuk IPO, karena bagian dari transformasi yang ada di BUMN, yaitu transformasi daripada tadi akuntabilitas, transparansi, ya, profesionalisme yang didasarkan BUMN ini harus siap bersaing secara market Indonesia maupun global. Nah, IPO menjadi bagian dari strategi itu.